Bereshit atau Kitab Kejadian pasal 26. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu, di samping kelaparan yang pertama yang pernah terjadi pada masa Abraham. Lalu Yitsak pergi kepada Abimelek, raja Filistin di Gerar. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Janganlah pergi ke Mitsraim, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Menumpanglah di negeri ini, dan aku akan menyertaimu dan memberkatimu. Karena bagimu dan keturunanmu lah aku akan memberikan seluruh negeri ini. Dan aku menggenapi sumpahku yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dan aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan diberkati. Sebab Abraham telah mendengarkan suaraku dan memelihara pesanku, perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku, dan hukum-hukumku." Dan Yitsak tinggal di Gerar. Dan pria-pria di tempat itu bertanya tentang istrinya, dan dia berkata, "Ia saudara perempuanku," karena dia takut untuk mengatakan istriku, supaya jangan pria-pria dari tempat itu membunuh aku karena Ribka, sebab ia cantik parasnya. Dan terjadilah, ketika telah beberapa lama dia berada di sana, dan Abimelek raja orang Filistin melihat dari balik jendelanya, dan dia memerhatikan, dan nampaklah Yitsak sedang bermesraan dengan Ribka istrinya. Maka Abimelek memanggil Yitsak dan berkata, "Lihatlah, dia pasti istrimu. Namun bagaimana engkau telah berkata, dia adalah saudara perempuanmu?" Maka Yitsak berkata kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati oleh karena dia." Lalu berkatalah Abimelek, "Apakah ini yang telah engkau perbuat kepada kami? Mudah sekali seorang dari bangsa ini berbaring dengan istrimu, dan engkau telah mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu dengan mengatakan, "Barang siapa menjamah orang ini atau istrinya, dia pasti dihukum mati." Dan Yitsak menabur di negeri itu, dan dalam tahun itu juga dia memanen 100 kali lipat, dan Yahweh memberkati dia. Dan orang itu menjadi kaya, dan terus-menerus menjadi kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Dan padanya ada ternak, kawanan domba, dan ternak kawanan lembu, dan banyak pelayan, dan orang-orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Dan semua sumur yang telah hamba-hamba ayahnya gali pada masa Abraham ayahnya, orang-orang Filistin telah menutupnya dan menimbunnya dengan tanah. Dan Abimelek berkata kepada Yitsak, "Pergilah dari kami, karena engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Maka pergilah Yitsak dari sana, lalu berkemah di lembah Gerar, dan dia tinggal di sana. Dan Yitsak menggali kembali sumur-sumur air yang telah mereka gali pada zaman Abraham ayahnya, yang telah orang-orang Filistin tutup sesudah kematian Abraham. Dan dia menyebut nama baginya menurut nama-nama yang telah ayahnya sebut. Dan hamba-hamba Yitsak menggali di lembah itu, dan di sana mereka mendapati sebuah sumur yang berlimpah-limpah airnya. Dan para gembala dari Gerar berselisih dengan para gembala Yitsak sambil berkata, "Air ini milik kami." Maka dia menyebut nama sumur itu Esek, karena mereka telah berselisih dengan dia. Lalu mereka menggali sumur lain, dan mereka berselisih pula atasnya. Maka dia menyebut namanya Sitna. Dan dia berpindah dari sana, lalu menggali sumur yang lain lagi, dan mereka tidak berselisih lagi karena itu. Dan dia menyebut namanya Rehobot, dan dia berkata,
karena sekarang Yahweh telah memberikan kelegaan untuk kita, dan kita telah dapat beranak cucu di negeri ini." Dan dari sana Yitzhak pergi menuju ke Berseba. Dan pada malam harinya Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Akulah Elohim Abraham ayahmu. Janganlah takut, karena aku menyertai engkau, dan aku telah memberkati engkau dan melipat gandakan keturunanmu karena Abraham hambaku." Dan dia mendirikan mezbah di sana dan memanggil nama Yahweh. Dan dia memasang kemahnya di sana. Kemudian hamba-hamba Yitzhak menggali sumur di sana. Dan Abimelek telah pergi kepadanya dari Gerar, serta Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Dan berkatalah Yitzhak kepada mereka, "Mengapa kamu datang kepadaku? Bukankah kamu membenciku dan telah menyuruhku menjauh darimu?" Dan mereka menjawab, "Kami dengan jelas telah menyaksikan bahwa Yahweh senantiasa menyertai kamu, dan kami sepakat, biarlah sekarang ada sumpah di antara kita, antara kami dan engkau, dan biarlah kami mengikat perjanjian denganmu. Janganlah berbuat jahat kepada kami, sebagaimana kami tidak pernah menjamah engkau, dan sebagaimana kami hanya berbuat baik kepadamu, dan membiarkan kamu pergi dengan damai. Kamulah sekarang yang diberkati Yahweh." Dan dia mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Dan mereka bangun pagi-pagi, dan mereka bersumpah seorang terhadap yang lain. Dan Yitzhak melepas mereka pergi, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Dan terjadilah, pada hari itu juga datanglah hamba-hamba Yitzhak dan memberitahukan kepadanya tentang keadaan sumur yang telah mereka gali, dan berkata kepadanya, "Kami telah mendapatkan air." Dan dia menyebut namanya Seba. Itulah sebabnya nama kota itu adalah Berseba sampai hari ini. Dan Esau berumur 40 tahun, dan dia mengambil istri, yaitu Yudit, anak perempuan Beeri orang Het, dan Basmat, anak perempuan Elon orang Het. Dan mereka itu menimbulkan kepahitan roh bagi Yitzhak dan Ribka.